Cultural Development mempersembahkan. Ayo kawan semua, dimanapun kita berada, cita-cita kita sama, jadi digital telco pilihan utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi Telkomers yang berbahagia. Program podcast See You, Culture to You hadir untuk kita ngobrol-ngobrol tentang budaya perusahaan. Budaya perusahaan, seperti apa peran budaya perusahaan untuk membawa perusahaan maju. Kemudian gimana sih cara kerja karyawan di dalam perusahaan, serta gimana karyawan berinteraksi di dalam perusahaan yang dilandaskan kepada core values akhlak. Saya Ria, host yang akan mendampingi Telkomers di program See You ini. Nah, di program yang pertama ini telah hadir seorang senior leader Telkom Group yang sangat luar biasa. Luar biasanya kenapa? Karena beliau ini kalau saya lihat journey-nya beliau di Telkom Group ini, sepertinya beliau ini tidak punya basic human capital. Tetapi terbukti beliau saat ini menjabat sebagai VP Human Capital Strategic Management. Kita sambut bersama Bang Yaser. Selamat pagi Bang Yaser. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir ke podcast See You ini. Dan selamat pagi teman-teman Telkomers. Selamat pagi Telkomers. Sudah hadir beliau VP HCSM. Boleh dong tuh Bang Yaser diceritain journey-nya tuh. Sekarang jadi VP HCSM padahal kayaknya kalau berdasarkan informasi ini Bang Yaser ini nggak punya basic HC. Boleh dong? Ya, Mbak Ria dan sahabat Telkomers. Pertama-tama terima kasih kita ketemu gitu ya pagi hari ini di acara Culture to You. Ya. Ini acara yang bagus ya karena bagaimana kita memperkenalkan budaya perusahaan ini agar lebih lebih dijiwai oleh Telkomers. Betul, gitu ya. Bang. Nah, supaya kita terus mengawal transformasi ini didukung dari budaya perusahaan. Nah, kalau begini saya udah bicaranya seperti orang HCM kan? Ya. Ya? Sudah menjiwai. Sudah menjiwai ya, udah bicara culture gitu ya. Ya. Tapi tadi pertanyaan Bu Ria tuh menarik ya. Ya, Mbak Ria ya. Ya. Kok saya bisa gitu ya? Tiba-tiba terdampar di HCM ya. Mohon maaf. Sebetulnya ini bagian dari journey. Saya yakin teman-teman Telkomers juga mengalami banyak hal-hal ya yang terjadi sepanjang perjalanan karirnya gitu ya. Karena kita semua ini kan journey ini kan pasti akan terjadi gitu ya. Kita dari kecil sekolah terus bekerja atau apapun usaha kita itu kan melalui banyak fase-fase. Nah, begitu juga dengan saya pribadi. Dulu saya lulusan STT Telkom tahun 96 itu lulusan teknik elektro ya. Nah, pertama kali penempatan itu di unit riset di RDC gitu ya. Dan benar-benar ya diluruskan gitu dari background dari pendidikan kemudian di riset tentang teknologi telekomunikasi, tentang aplikasi teknologi informasi, pengujian perangkat, macam-macam lah. Sampai saya 12 tahun di situ. Wow. Sampai akhirnya saya merasa saya kayaknya sampai pensiun bakal di sini gitu ya. Karena itu yang pengalaman teman-teman kita di senior di RDC, di unit Risti juga seperti itu. Ya saya terus menimba ilmu dan memperkuat skill saya. Karena saya proyeksinya kalaupun saya akan di sini terus berarti saya harus jadi expert gitu. Sampailah pada tahun 2012 saya mendapatkan penugasan. Pada saat itu saya ingat saya diajak oleh Pak Mustafa pada saat itu ya. Dulu beliau juga SKM RDC. Untuk membantu beliau ke corporate, ke unit inovasi, strategi, dan sinergi. Strategi. Ya. Saya mulai agak bergeser tuh dari yang sifatnya berbau sangat teknikal gitu ya. Infrastruktur, teknologi. Sehingga agak ke bisnis gitu ya. Membuat bagaimana strategi inovasi, bagaimana membuat kebijakan-kebijakan di level corporate. Kemudian saya ikut
program GTP pada saat itu. Ya, Global Talent Program ya. Global Talent Program, betul. Ya. Bagaimana pada saat itu saya ditugaskan membuat business planning untuk Telin Malaysia tahun 2013. Kira-kira 4-6 bulan lah masa tugas itu ya. Ya ada bolak-balik juga Jakarta Kuala Lumpur gitu. Di situ saya makin terbuka wawasan gitu ya. Bagaimana kita berpartner gitu ya dengan dengan mitra-mitra usaha kita di sana di Malaysia. Kemudian juga bagaimana approach ke pelanggan-pelanggan kita di sana gitu. Akhirnya saya sudah mulai bergeser lagi gitu ya. View-nya itu seperti seorang AM pada saat itu gitu ya, atau seorang business development. Account manager ya, business development ya. Iya, betul. Kemudian berjalan saya ditugaskan ke unit strategic portfolio. Sampai kurang lebih 6 tahun lah saya di situ ya. Business strategic portfolio, and then Ya. Di situ tugas saya itu lebih high level lagi gitu ya. Membuat corporate strategic scenario. Apa yang saya lakukan? Tentunya sepanjang perjalanan saya itu saya belajar, kemudian juga bagaimana meningkatkan kompetensi, dan tentunya langsung mengaplikasikan gitu ya. Mengaplikasikan tentunya ada result-result yang konkret lah gitu ya. Yeah. Sampai saya sudah mulai hampir hilang itu branding saya sebagai orang riset itu ya. Karena saya di udah ganti portfolio. bisnis, udah ganti strategik. Iya, udah di level strategik. Sampailah tahun 2022, saya ditugaskan untuk membantu di timnya Pak Friwandi di HCM untuk di unit Human Capital Strategic Management. Ya. Di situ berubah lagi peran saya. Bagaimana saya membuat strategi untuk human capital, mendesain organisasi, termasuk juga bagaimana strategi untuk culture development. Di mana 3 area ini adalah hal yang memang baru pada saat saya terjun pertama kali itu ya. Ya. Tapi saya melihat sebetulnya ada yang similar gitu ya, karena saya sebelumnya dari unit strategik gitu, terus masuknya ke strategik Sebetulnya sudah management. bisa memotret gitu ya, Bang? Iya, secara mindset, secara ilmu, disiplin keilmuannya itu hampir sama Ya. gitu ya. Walaupun objeknya berbeda. Kalau sebelumnya level corporate, sekarang level HCM gitu. Tapi tetap ada hal-hal detail yang saya harus pelajari gitu ya. Kebijakan SDM, kemudian pemahaman terkait bagaimana desain struktur organisasi, termasuk juga bagaimana menerapkan culture. Karena culture ini ilmu yang bisa dibilang abstrak juga gini ya. Banyak soft skill-nya di sini. Ya. Jadi bergesernya cukup jauh saya. Ya. Ya, Kalau ya. tadinya hitung-hitungan gitu ya, atau banyak megang touch ke perangkat pada saat saya di sini, sekarang lebih banyak ke orang gitu ya. Dan manage orang tuh ternyata luar biasa ya. Kalau istilahnya itu kalau manage bisnis, beda valuasi itu sekian triliun itu masih bisa dimaafkan. Jelas gitu ya. ya. Asal ada justifikasi Ya. ya. Tapi kalau manage orang ini kan harus benar-benar kita hati-hati gitu ya. Nah itulah yang saya pelajari. Terus kali pertanyaan Bu Ria, kok bisa gitu ya? Karena ternyata saya terus beradaptasi gitu ya. Jadi harus diperkuat kemampuan adaptability-nya. Kemudian selama kita beradaptasi itu kita meningkatkan kompetensi. Ya. Core values banget dong Bang ya, adaptasi, adaptif ya. Betul, ya. Jadi dari kalau kita sudah pindah, kita harus siap shifting ya, mindset, kemudian kompetensi kita juga harus menyesuaikan gitu. Setelah itu saya tahu tidak cukup saya sendirian gini ya, menimba ilmu. Saya harus berkolaborasi untuk bagaimana memperkaya apa yang saya punya gitu ya. Termasuk nanti bagaimana mengaplikasikan setiap ilmu atau setiap kerjaan yang saya lakukan gitu bersama tim saya, kemudian juga sesama kolega di HCM. Tentunya saya juga terus berkonsultasi dengan senior manajemen gitu ya. Bagaimana ekspektasi terhadap human capitalnya ke depan. Poinnya kita beradaptasi, jalin komunikasi, kolaborasi,
networkingnya harus makin kuat, baik di internal maupun eksternal, seperti dengan partner, dengan konsultan, itu adalah sumber-sumber ilmu gitu ya. Yes. Untuk kita bagaimana mendukung kita beradaptasi dan kita bisa survive di tugas kita yang di tempat kita yang baru. Karena teman-teman ini mungkin satu tips ya, tapi teman-teman sudah merasakan. Ternyata setiap kita pindah perubahan itu pasti keniscayaan. Yeah. Dari satu posisi ke posisi yang baru. Apa yang kita lakukan? Pertama kita harus reskill, ya, reskill mindset kita harus berubah. Setelah kita reskill, kita harus upskill, ya, kompetensi ini harus mencapai certain level, gitu ya, sehingga kita bisa benar-benar efektif di peran itu. Habis itu nanti kita harus siap. Suatu saat kita akan moving lagi ya, karena Telkom ini kan dinamis, akan bergerak terus. Kita akan reskill lagi ke posisi yang baru dan upskill, terus akan seperti itu siklusnya. Okay. Jadi alhamdulillah sekarang hampir 2 tahun ya kalau dilihat ya Mbak Ria. Ya alhamdulillah kita sudah menjalani ini seperti natural lah gitu ya. Dan mungkin kalau dibilang hati-hati. Kalau kita sudah merasa nyaman di satu posisi, itu saatnya kita harus siap-siap moving lagi. Supaya kita tidak terjebak pada zona nyaman. Karena ada orang merasa karena sudah bertahun-tahun di posisi itu dia sudah autopilot. Yeah. Yang mau dikerjain itu udah tahu, oh ini yang ngerjain ini kesini gitu. Itu hati-hati. Yeah. Itu warning siap gitu ya. ya. Harus siap Yeah. gitu. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan gitu. Okay. Jadi itu kira-kira Oke. Mbak Ria. Telkomers, kalau kita dengarkan penjelasan dari pertanyaan pertama ini aja pembuka gitu ya, di dalamnya sudah ada akhlak, kolaborasinya sudah ada di sana, adaptifnya sudah ada di sana gitu ya, komunikasi tadi Bang Yasir sudah menjelaskan seperti itu. Nah, saya ingin masuk ke terkait dengan transformasi nih Bang Yasir. Telkom Group saat ini kan sedang transformasi nih. Nah, Bang Yasir yang mengawal Human Capital Strategic Management tentunya punya peran yang luar biasa dalam hal ini gitu ya. Kenapa sih Telkom Group ini harus transformasi, Bang? Ya. Kenapa harus bertransformasi? Jadi kita lihat hidup itu kan tidak statik gitu ya. Ya. Sama dengan perusahaan. Perusahaan juga dari waktu ke waktu kan dia akan berubah gitu ya. Ya. Supaya apa? Supaya dia sustain, supaya dia survive gitu ya. Dari tuntutan zaman dari waktu ke waktu. Kalau Mbak Ria lihat perjalanan Telkom itu kan cukup panjang nih sekarang. Iya, ya. Dari tahun 1906 kayaknya ya, udah mulai. Iya, dari awal 1900-an ya, Ya, 1906. Iya, iya. Kan kita dari PTT dulu ya. PTT ya. Terus berubah jadi PN Postel. Tahun 67 lah kalau nggak salah itu ya. Terus berubah lagi jadi Perumtel kalau nggak salah waktu ke itu Perumtel, ya. gitu ya, ke Perumtel tahun 74 gitu ya. Kemudian ke Perseroan, ke Telkom. Sampai kita go public ya pada saat itu tahun 95. Itu salah satu milestone besar kita dari perusahaan perusahaan negara sehingga menjadi perusahaan terbuka gitu ya, global. Kita listing di New York Stock Exchange gitu. Alhamdulillah sampai sekarang nih kita sudah mengalami banyak fase transformasi. Artinya apa? Artinya DNA Telkom itu memang DNA adaptif, selalu berubah. Yeah. Karena apa? Karena itu tadi tuntutan industri, regulasi, market, kompetitor, pelanggan. Yeah. Ya, masyarakat tuh sudah Berubah berubah terus tuntutannya ya. behaviornya. Jadi kenapa kita harus bertransformasi ya? Karena kita ingin survive. Itu adalah naluri dasar kita. Sama lah kayak kita ditaruh di hutan gitu ya. Pernah Mbak Ria kan pernah bintal kan? Ya. Gitu kan ada masa seminggu gitu survival gitu ya. Biasanya kita makan enak gitu. Terus 1 minggu kita ditaruh di hutan. Akhirnya apa? Kita harus menyesuaikan kan, apapun dimakan gitu ya. Yang nggak pernah kita makan asal masih bisa dimakan kan, karena kita dikasih tahu mana yang bisa dimakan, mana yang enggak. Kan kita harus lakuin, karena kita mau hidup. Ternyata bisa gitu. ya Bang ya? Ternyata bisa gitu. Iya, iya betul. Itu bagian dari proses transformasi kita. Kita berevolusi menjadi orang yang harus bisa survive. Sama perusahaan begitu. Dulu Telkom portfolionya cuma basic teleponi, gitu ya, telex, telegram, telepon. Gitu. Iya. Bergeser setiap ada perubahan teknologi,
Ya, karena Telkom pada saat itu cukup kuat push ininya ya, mempush teknologi ke market. Akhirnya begitu muncul teknologi satelit, mobile, seluler, kemudian internet, kita termasuk perusahaan yang leading gitu ya. Iya, iya. Karena kita ingin yang pertama gitu memberikan layanan-layanan Iya, iya, iya. baru. Karena apa? Kita tahu bahwa kalau ada teknologi baru, pasti yang lama itu akan ditinggalkan. Karena pelanggan itu akan mencari layanan yang lebih cepat, lebih berkualitas, dan lebih murah. Lebih murah. Itu kan. Jadi ini kutub yang sebetulnya berbeda-beda nih. Kadang kan orang mau cepat, mau berkualitas pasti mahal. Nah ini tiga-tiganya harus terkumpulkan. Ini berarti Telkom harus terus menyesuaikan. Apalagi sekarang mungkin kalau tuntutan dari pelanggan itu sendiri dipengaruhi oleh sosial ya Bang ya. Betul. Jadi Iya. ini ada satu clue lagi nih. Setiap perubahan itu apa yang terlihat? Mbak Lia terlihat kan? Pasti ada sesuatu yang baru. Layanan baru, portfolio baru, model bisnis baru, Iya. cara mendeliver layanan kita baru. Artinya apa di situ? Ada inovasi-inovasi. Ya, inovasi. Ya. Ada inovasi produk, ya, inovasi layanan kita, cara kita mendeliver layanan, Iya. gitu ya. Ada inovasi model bisnis dan macam-macam gitu ya. Ya. Dan juga inovasi itu ada dua kan, ada yang kita inovasi layanan keluar yang kita jual, ada inovasi di dalam, bagaimana kita juga lebih efisien supaya kita dapat itu tadi, layanan berkualitas, lebih murah, juga lebih cepat. Cepat itu apa? Kalau kita bisa memperbaiki bisnis proses di dalam, artinya ada inovasi di dalam juga yang harus kita perkuat. Jadi prinsipnya itu Mbak Ria. Oke. Kenapa kita bertransformasi? Karena kita ingin hidup terus. Karena kita ingin Sustain. Itu kata kuncinya. Kita ingin sustain. Jadi Iya. sustain tapi tidak kalau sustain itu kan begini ya. Nah, Iya. gitu ya. Tapi sustain dan bertumbuh. tumbuh ya. Jadi sustainable tapi terus ada pertumbuhan, ada growth gitu. Oke. Nah, itu kata kuncinya. Kalau kita ingin sustain, berarti kemungkinan besar kita akan melakukan hal yang sama gitu ya. Tapi itu pasti akan lama-lama akan tergerus karena akan ada yang baru yang masuk. Tapi kalau kita tambah sustain dan bertumbuh, nanti harus ada sesuatu yang baru yang kita tawarkan. Strategi gitu ya, Bang, yang Strategi harus kita apalagi yang lakukan. harus kita luncurkan supaya kita tetap bisa bertumbuh. Gitu. Dan kita ada satu kata kunci lagi, kita tetap relevan dengan perubahan-perubahan Relevan zaman. dengan perubahan-perubahan. Ada perusahaan-perusahaan yang sudah ditinggalkan gitu ya. Contohnya Nokia gitu. Iya, iya. Blockbuster, tahulah ini ceritanya. relevan Ini ya. saya hanya ini saja ya. Karena mereka terlambat atau tidak menyesuaikan dengan kebutuhan zaman pada saat itu. Sudah akhirnya produk mereka sudah tidak relevan gitu. Oke. Bagaimana kita stay relevan di industri, di setiap tuntutan perubahan zaman. Itulah sebetulnya kenapa kita harus bertransformasi. Yes. Kenapa kita bertransformasi supaya kita tetap sustain dan bertumbuh gitu ya Bang. Ya. Nah, penasaran nih, menurut Bang Yasser sebetulnya seperti apa sih peran budaya gitu ya? Di dalam proses transformasi panjang yang sudah dilewati oleh Telkom ini, perannya budaya seperti apa nih Bang? Peran budaya, nah jadi gini, budaya itu seperti, bisa dibilang seperti gunung es. Ya. Kalau Peter Drucker bilang, jadi gini, budaya itu yang memakan strategi. Nah ini Budaya memakan strategi. Iya. agak ini ya, agak bombastis ini Iya. statementnya ya. Strategi itu bisa muncul itu yang di atas tuh kalau gunung es gitu ya. Strateginya di atas, strateginya akan ke sini Iya, gitu iya. ya. Itu yang kelihatan dari luar. Tapi kenapa strateginya bisa kelihatan itu ternyata ada sesuatu yang core di bawah itu. gitu. Itulah yang dinamakan budaya. Yang membuat perusahaan punya strateginya kokoh itu karena budayanya memang kuat gitu ya. Nah, perusahaan yang tentunya perusahaan punya objektif gitu ya. Jadi ada strategic objektif yang harus ditetapkan gitu ya. Perusahaan punya purpose gitu. Telkom punya purpose untuk memberikan kemaslahatan seluasnya bagi masyarakat gitu. Punya visi ya menjadi digital telco yang paling jadi preferred bagi bangsa Indonesia. Nah, sebetulnya itu sudah menjadi spirit budaya kita gitu ya. Dari core value kita bagaimana kita mensukseskan Purpose, visi dan misi gitu ya, Bang. strategi perusahaan ini gitu ya. Iya. Jadi budaya itu sebetulnya
yang paling mudah, apakah budayanya kuat atau tidak, lihat resultnya gitu. Lihat yang di atas permukaan gitu ya, Iya. Bang, ya. Apakah kita sudah mencapai kepada objektifnya, gitu ya. Contoh banyak budaya-budaya seperti di perusahaan-perusahaan yang sudah global gitu ya, seperti Apple, Microsoft gitu ya. Kenapa mereka tetap leading gitu ya, menjadi perusahaan yang paling valuable gitu ya, the most valuable companies gitu. Karena memang budayanya kuat gitu. Artinya walaupun leadershipnya berubah-ubah, orangnya bisa berganti-ganti, tapi karena budayanya kuat, Sudah mengakar. Mereka Iya, akan terus sustain gitu. Nah, tentunya yang kita bisa lihat apa value creation dari suatu perusahaan gitu ya. Apa bagaimana budaya itu mendorong keberhasilan transformasi dilihat dari resultnya tentunya. Apakah dia mencapai pertumbuhan misalnya finansial yang benar-benar memuaskan gitu ya. Profitability-nya meningkat. Kemudian strong di market base-nya. Customer-nya meningkat. Itu kan hal-hal yang bisa kita lihat itu ya. Tapi kenapa bisa mencapai itu? Tentunya ada satu kekuatan di dalam yang memang terus bekerja gitu ya sampai kita mencapai Tujuan yang di atas tadi. tujuan yang di atas tadi gitu. Oke. Itu kira-kira bagaimana peran budaya dalam mendorong keberhasilan transformasi perusahaan. Nah, saat ini kan Telkom Group sedang bertransformasi, 5 bold move gitu ya, dan mungkin ya turbulensi saat ini sedang terjadi, FMC selesai, mungkin nanti akan masuk ke transformasi yang selanjutnya. Dan tadi juga cerita tentang transformasi yang dialami oleh Telkom gitu ya, dari mulai PTT, Postel dan lain sebagainya. Nah, dalam perjalanan transformasi yang sedang dihadapi oleh Telkom saat ini menurut Bang Yasir nih, apa sih sebetulnya yang menjadi key success factor gitu ya? Sehingga ya mungkin bisa dikatakan kita ya alhamdulillah tetap berjalan dengan baik gitu. Apa nih menjadi key success factornya Bang Yasir? Ya, tentunya pertama gini ya, kenapa ini bicara challenge dulu ya. Ya. Kita di Telkom ini kan sekarang teman-teman sahabat Telkomers tentunya sudah paham ya, kita punya strategi transformasi besar yang sudah kita pahami. Kita punya 5 bold move gitu ya. Di 5 bold move ini ada 5 inisiatif besar yang bisa dikatakan kita jalankan secara bersamaan. Ya. Saya mungkin ambil case 2 hal, FMC sama kita transform ke B2B. Ada lagi Infraco ya, infrastructure unlock gitu. Nah, saya mungkin cerita bagaimana kita menghadapi sebetulnya ini aspirasi ya dari pemegang saham kita, Telkom harus bertransformasi ke B2B, sedangkan B2C-nya harus pindah ke Telkomsel. Nah, ini kan membawa satu tantangan gitu ya. Tantangannya apa? Ya itu tadi, Telkomsel harus memperkuat portfolionya, terutama di fixed broadband yang tadi ada di Telkom ya, B2C yang IndiHome harus pindah ke Telkomsel. Ya. Artinya dari situ sudah ada tantangan baru, bagaimana Telkomsel merubah secara bisnis modelnya gitu ya, sehingga bisa mengkonvergensikan yang tadinya mereka punya mobile dengan fix. Bagaimana mempercepat upskilling dari SDM-nya sehingga bisa mengelola 2 portfolio yang convergence ini. Ya. Itu hal yang bisa kelihatan baru di Telkomsel itu ya. Yang kemudian challenge berikutnya bagaimana orang-orang yang ada di Telkomsel bisa berinteraksi dengan baik, gitu ya? Bisa blended, bisa membangun satu integrasi culture yang smooth. Ya. Tentunya. Kalau enggak kan nanti seolah-olah akan terjadi silo gitu ya. Yang dari teman-teman Telkom yang sudah berpindah sama yang teman-teman Telkomsel. Kalau tidak ada bonding kan nilai harmonisnya jadi tidak ada gitu ya. Harmonis dari core value akhlak. Challenge ya untuk Nah, itu challenge kita dalam bertransformasi gitu ya. Kemudian yang di Telkom, kita bicara di Telkom nih. Telkom setelah tidak ada B2C kan harus fokus ke B2B. Berarti teman-teman itu harus sadar bahwa yang tadi lumbung besar kita di B2C yang mengkontribusi sekitar
taruhlah 25 triliun lah revenue kita ya, dari IndiHome saja, itu sudah berpindah. Artinya apa? Bagaimana kita mengganti porsi besar revenue yang sudah berpindah itu? Kan andalan kita sekarang B2B. Nah, bagaimana mendorong bisnis B2B kita berkembang? Artinya kita harus mempercepat. Ada orang-orang yang tadinya mungkin menangani B2C harus pindah ke B2B, berarti dia harus reskill. Tadi saya cerita tadi ya. Harus siap reskill. Setelah reskill dia harus naik levelnya tuh. Upskill. Supaya mencukupi dengan persyaratan di posisi itu gitu. Dari reskill terus upskill, terus gitu. Itu tantangannya harus kita akselerasi gitu. Kemudian bagaimana kick suksesnya ya, bicara supaya ini bisa berhasil. Nah, ada 4 hal sebetulnya ya, Mbak Lia. Ini saya baru belajar juga nih tadi ya, bagaimana menderive 4 hal untuk jadi key success factor kita ini. Yang pertama, kita punya desired culture-nya apa? Desired culture, ya. Desired culture gitu ya. Artinya culture di B2C, di Telkomsel, kemudian di B2B akan seperti apa, termasuk nanti di unit usaha lain. Bukannya kita beda ini ya, kalau culture, core value tetap akhlak gitu ya. Tapi cara bekerja, praktisnya, praktis yang spesifiknya seperti apa gitu ya. Di B2C, di B2B, kemudian menangani digital ya, di Jiko dan sebagainya. Itu seperti apa mungkin ada behavior tertentu yang Betul. dibutuhkan ya untuk nature B2B gitu ya. Itu yang harus ditentukan, harus diperkuat. Yang kedua, leaders modeling ya. Leaders sebagai role model gitu. Jadi semua program transformasi ini dan bagaimana mengimplementasikan culture itu sebagai core value itu memang harus dari peran leadersnya. Leadersnya harus memberi contoh gitu ya. Kalau kita sebagai leaders malah gamang gitu, galau, wah nggak tahu, saya aja nggak tahu setelah ini mau kemana. Boro-boro mikirin. Gimana yang bawah ya Bang ya? Betul. Kalau nuansa itu terucapkan, itu akan resonate-nya akan semakin ke bawah itu akan terasa kan. Nah sebaliknya kalau leadersnya memberikan confidence, memberikan encouragement, itu juga akan memberikan efek positif ke bawah. Artinya peran leaders bagaimana mengartikulasikan kebutuhan kita bertransformasi, sasaran transformasi kita, dan sampai ke bawah mengeksekusinya akan seperti apa, itulah peran leaders. Terkomunikasikan dengan baik semuanya ya. Yang ketiga, people engagement. People engagement. People engagement. Jadi bagaimana peran leader, tapi juga dia didukung oleh tim yang kuat, gitu ya. Seperti kita punya culture agent, ya, culture booster. Ada culture agent juga berperan sebagai change agent sekaligus gitu ya, karena kita bicara transformasi adalah bagaimana manage perubahan-perubahan. Jadi bagaimana ini supaya berjalan, artinya nanti para senior leader itu juga akan berpartner dengan timnya gitu, harus terjadi kolaborasi yang kuat. Nah yang keempat adalah execution certainty. Jadi execution certainty ini adalah bagaimana tata kelolanya nih. Tata kelola. Lebih ke how gitu ya. Jadi polisinya segala macam gitu ya. Iya, bisnis prosesnya, sistemnya, cara pengukurannya, enabler IT tools dan sebagainya yang membuat program-program transformasi itu bisa berjalan. Kadang-kadang teman-teman tuh melihat kalau bicara why sudah clear karena sudah ada sosialisasi dari BOD gitu ya. Ada playbooknya, ada flyer, ada e-learning dan sebagainya. Mungkin sudah cukup kenyang lah gitu ya. Kita makan semua tuh apa yang dikasih itu ya. Kemudian what-nya juga apa sih isinya? Nah, itu ada di sana tuh. Kita akan bertransformasi ke FMC, kemudian ke Infraco, kemudian data center dan sebagainya. B2B, digital. Itu udah ada semua tuh, apa saja yang harus ditransform. Nah, yang berikutnya itu adalah sisi how, eksekusi. Ini yang memang
harus jadi perhatian lebih sebetulnya. Karena kita sudah fase membicarakan kenapa itu harusnya sudah lewat gitu ya. Artinya saya bisa bilang di sini tidak dipertanyakan lagi gitu. Karena kenapa? Karena toh sudah disetujui dari pemegang saham sudah disetujui kan? Iya. Ya, udah disetujui, udah diketok palu dari RUPS itu bahwa IndiHome pindah ke Telkomsel. Ya kan sudah selesai. Jangan dipertanyakan lagi karena udah ditetapkan. Tinggal eksekusi gitu. nih. Eksekusi sekarang. Iya. Jadi yang keempat itu adalah execution certainty. Execution certainty. Jadi teman-teman itu memang harus diperkuat. Ini kalau saya misalnya organisasinya demikian, mungkin lebih ramping gitu ya. So what kalau organisasinya ramping terus saya harus ngapain? Berarti harus diperkuat tata kelolanya nih. Bagaimana walaupun organisasinya mungkin lebih streamline, tapi tetap kita bisa berjalan. Tentunya harus didukung tadi governance-nya, bisnis prosesnya, kemudian IT tools-nya bagaimana dan sebagainya. Itu kepastian-kepastian itu harus jelas. Gitu. Itulah yang jadi Kisah suksesnya gitu ya Bang ya. Kalau kita setiap bertransformasi. Gitu. Jadi ada desire culture-nya kayak apa, kemudian role modelnya, kemudian policy-nya dan execution execution certainty-nya ya. Oke. Nah, saya kepo nih. Telkomers saya kepo nih. Apa nih sekarang proyek besar yang sedang digarap oleh Bang Yasir nih, sedang dikawal nih? Karena tentunya sebagai VP HCSM ini kan pasti banyak sekali tanggung jawab yang ada di pundak Bang Yasir nih mengawal transformasi yang masih panjang mungkin perjalanannya. Proyek besar apa nih Bang yang sekarang sedang dikawal? Kalau bicara proyek besar sebetulnya kita masih bicara dalam lingkup transformasi tadi ya. Iya. Kita bicaranya bagaimana memastikan. Nah ini akan terus jadi PR kita ya, bagaimana memastikan agar FMC-nya sukses, gitu ya. Misalnya di Telkomsel, gitu. Bagaimana Telkomsel itu bisa cepat menunjukkan hasil yang benar-benar memuaskan gitu dengan bisnis barunya. Iya. Ya memang banyak yang akan terlibat gitu ya, dari sisi network, dari sisi bagaimana ke customer. Salesnya gitu ya, marketing, kemudian proses IT, billing dan sebagainya tentunya banyak kan. Tapi kita harus punya peran juga. HCM itu juga tidak boleh ketinggalan di belakang gitu ya. Jadi tentunya HCM apa? Dari sisi orang nih yang paling kelihatan gitu ya. Bagaimana orang-orang kita bisa terpenuhi baik secara capacity maupun capability. Iya. Ya, yang mengelola bisnis dan bagaimana proses ini terus berjalan dengan cepat gitu ya. Nah, kita terlibat dalam satu tim ya, kolaborasi antara Telkom dengan Telkomsel untuk bagaimana proses migrasi dan masa transisi FMC ini dari Telkom ke Telkomsel ini bisa berjalan smooth dan tentunya bisa prosesnya bisa diakselerasi gitu ya. Karena kita ingin suatu saat Telkomsel juga bisa mandiri gitu ya. Kan, toh semua instrumennya sudah ada di Telkomsel gitu ya. Tinggal bagaimana teman-teman itu bisa running lebih cepat gitu. Yeah. Nah, kemudian tentunya di sisi Telkomnya gitu ya. Bagaimana kita menjalankan program-program upskill, reskill untuk yang menangani B2B. Nah itu tadi yang kita Telkom fokus ke B2B kan, bagaimana teman-teman di regional tentunya ya shifting tuh. Mungkin termasuk mindset, behaviornya gitu ya Bang ya? Ya, jadi di sini masuk kegiatan culture nih. Ya, jadi betul. Culture sebagai project gitu ya, project bagaimana memboosting gitu ya, cara bekerja teman-teman di regional. Bagaimana teman-teman ini juga berkolaborasi dengan sesama BUD, dengan digital misalnya, dengan teman-teman di needs, dengan tentunya dengan parent-nya kan di enterprise. Ini bagaimana terjadi kolaborasi harmonis. Kita bicara tata kelola tadi, governance. Ya. Kan udah bicara how gitu ya. Jadi memastikan ini bisa berjalan dengan smooth. Dan yang berikutnya tentunya proyek-proyek besarnya adalah ada bisnis lain yang sudah menunggu nih, ya seperti Infraco gitu ya. Untuk infrastructure unlock. Kemudian ada lagi nanti akan ada Digico gitu ya. Digico ini
satu dunia yang berbeda juga gitu ya. Bagaimana kita menyiapkan talent yang secara numbers mungkin tidak terlalu banyak, tapi dia harus komposisinya harus tepat dan harus kuat gitu ya untuk mengelola Digico. Nah itu project kita di HCM lah ya. Tentunya nggak hanya HCSM sendiri. Kita akan kolaborasi dengan teman-teman di corporate ya. Misalnya di tempatnya HCD, Mas Ganjar, Mas Didi di HCTPA itu juga akan yang terkait policy gitu ya. Kemudian terkait analitik, profile match up, bagaimana memappingkan talent-talent kita berada di tempat yang tepat gitu. Ya. Karena itu kita bicara itu tadi. Setiap orang tuh akan mengalami journey-nya gitu ya. Kita transformasi 5 bold move ini akan ditandai dengan terciptanya banyak unit bisnis baru, gitu ya. Ada entitas-entitas baru, gitu ya. Mungkin memperkuat entitas existing atau mungkin baru sama sekali seperti Infraco itu harus baru, itu ya, karena sudah diputuskan. Nah, bagaimana nanti ini terisi oleh orang-orang yang tepat? Makanya kita butuh sistem, engine yang bisa memprofiling talent kita secara tepat masuk ke unit bisnis yang fit. Gitu. Dan tentunya culture tuh ikut di sana ya Bang ya, gimana sih mindsetnya. Karena saya kebayang misalnya teman-teman yang tadinya biasa menghandle B2C, kemudian menghandle B2B gitu ya, yang tadinya mungkin sekali ketemu pelanggan bisa langsung closing gitu ya. Mungkin kalau udah B2B itu mungkin dia perlu prospek sekian kali baru bisa closing gitu ya. Nah tentunya Ya, jadi sedikit nambahkan, tentunya karena kita berbicara dengan orang kan. Iya betul. Orang ini bukan mesin ini, ya, bukan yang sekedar ada hitung-hitungannya, karena kita menyentuhnya sisi-sisi humanity-nya kan. Nah, bagaimana kita mendapatkan engagement yang paling maksimal gitu. Nah, karena itu nanti kita juga akan kolaborasi lah dengan tempatnya Kang Iwan di HCOE gitu ya, karena bagaimana kita industrial relation kita dengan teman-teman serikat itu juga bisa harmonis. Nah, itu core value harmonis kan, supaya aspirasi-aspirasi ini bisa dikawinkan gitu ya. Tetap kita harus mengedepankan tujuan perusahaan, ya. Nah, namun ada sisi-sisi karyawan yang kita juga consider. Nah, bagaimana ini diharmonisasi, poinnya di situ. Ya, untuk yang dari program upskilling reskilling tentunya nanti akan kolaborasi kita dengan teman-teman di Korpu, kemudian juga bagaimana memperkuat leadership, itu dengan timnya tadi di Korpu dengan timnya Kang Jemi, kemudian di ACI dengan timnya Bu Justi, dan mencari orang-orang yang tepat ini tentunya dengan tempatnya Kang Sandy di HCBP. Gitu. Nah, ini kita punya talent pool yang tersebar di mana-mana, kita melihatnya tidak hanya parent sekarang. Kita melihatnya secara grup, karena resource kita bisa ada di mana-mana di grup, itu harus bisa dioptimalkan. Jadi visibility kita tentunya harus semakin luas gitu ya, dan tentunya ini akan didukung oleh kesediaan data gitu ya. Jadi bagaimana HCTPA ya dengan data analitiknya untuk mendukung transformasi Telkom ini benar-benar bisa berjalan secara efektif. Telkomers, kebayang ya, transformasi yang sedang dijalankan oleh Telkom Group saat ini begitu kompleks, tetapi mudah-mudahan dengan pengawalan dari HCM yang dipimpin oleh beliau nih, Bang Yasser nih, mudah-mudahan semuanya akan bisa berjalan dengan baik gitu ya. Nah, saya ingin keluar sedikit dari topik nih Bang Yasser. Saya tadi ngelihat profilnya Bang Yasser tuh lagi main basket. Ini hobinya Bang Yasser atau gimana nih? Kenapa kok milih olahraga basket nih? Ya, sebetulnya kalau olahraga saya sebenarnya suka banyak yang saya bisa ini ya. Bola terutama saya suka. Tapi sekarang saya lebih suka nonton bola. Oh, nonton bola. Karena mainnya sendiri saya tahu. Saya udah mungkin saya bisa bilang ini nggak relevan gitu. Tapi nonton masih suka gitu. Nah, yang saya masih bisa ini sekaligus hobi saya dari sekolah itu memang basket gitu ya. Kenapa kok basket? Basket itu murah, Mbak. Murah ya? Murah. Yang agak mahal paling sepatunya gitu. Tapi kan harus cari teman-teman. Itu kalau mau cari yang fashion gitu ya, tapi kan banyak juga yang bisa kita sudah bisa main gitu ya. Tapi saya senang dengan olahraga ini tentunya ya pasti ada kompetitifnya ya.
ada ya pasti ini olahraga yang cepat nyari keringet nih. Ya. Oh iya, lumayan. Aerobiknya tinggi gitu ya. Iya, iya. Dan tentunya bisa saling ini kalau di lapangan bisa saling ngebully gitu. Jadi fun gitu ya. Jadi itu kenapa saya suka basket. Tapi hobi saya yang lain tentunya ada nonton. Golf mungkin? Golf nggak terlalu. Nggak terlalu Nggak ya. terlalu. Dulu saya main tenis. Gitu ya. Tenis. Tapi sekarang kalau nggak ada kegiatan apa-apa, paling ya itu. Pimpong. Pimpong. Pimpong ya. Pimpong di lantai 31 Yeah. gitu ya. Nemenin Bang Wandi gitu. Yeah. Maksudnya nemenin tuh nonton beliau gitu ya. Kalau ada meja kosong saya main. Gitu. Kalau nonton, pastilah. Mbak Dia pasti seneng nonton juga kan. Kalau nonton saya misinya untuk menambah usage ininya. Data. Ya kan membantu Telkomsel gitu ya. Betul. Sekarang kan bisnis broadband kita kan sudah di Telkomsel kan, IndiHome atau mobile broadband. Jadi mengkonsum data tuh bagus sebetulnya. Tapi tentunya carilah tontonan yang bermanfaat gitu ya, yang ya ada entertainmentnya tapi tentunya lihat waktu lah gitu. Jadi itu Mbak, kira-kira Mbak. Lengkap ya Telkomers. Kalau kita ngomong akhlak, amanah udah dibahas. Kompeten tadi gimana upskilling, reskilling, harmonis tadi udah dibahas juga oleh Bang Yasser. Loyal tentunya semua kiprah yang beliau lakukan saat ini di Telkom Group dalam rangka loyal. Adaptif, adaptif tadi banyak sekali yang beliau sampaikan. Dan kolaborasi juga demikian. Nah terakhir nih Bang Yasser, saya pengen nanya nih. Kan sebetulnya posisi Bang Yasser ini kan kalau di VPHCSM itu selain sebagai culture champion kan juga sebetulnya penanggung jawab pengawalan culture di Telkom Group gitu ya. Nah, apa nih yang menjadi harapan Bang Yasser terkait dengan implementasi akhlak di Telkom Group? Ya, mungkin kita mundur sedikit beberapa bulan lalu ya. Bulan Juli tanggal 31 kita membuat satu perhelatan besar. Nah, iya. Akhlak Culture Festival untuk Telkom Group. Iya. Ya, Mbak Ria, tim kita ya. Alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan tim yang tentunya kita kolaborasi ya dengan teman-teman Korkom, HCOE, HCBP juga teman-teman MDM gitu ya. Banyak lah yang membantu kita. Ini saya melihat sebagai salah satu portfolio kita ya di HCSM yang bisa membuat satu event culture yang cukup besar dan alhamdulillah mendapat apresiasi baik di internal di grup maupun dari eksternal karena pada saat itu dihadiri juga oleh perwakilan dari BUMN gitu ya, Pak Deputi Teddy Barata, Pak Deputi SDM dari BUMN dan lain. TI dari BUMN lain juga hadir. Jadi itu memberikan satu confidence lah bahwa apa yang kita lakukan ini sudah on track gitu ya. Jadi kalau rumusnya Bang Wandi itu ada 3 kan. Kalau kita melakukan ini apakah kita sudah melakukan dengan hal yang benar? Kita melakukan ada 3C gitu ya. Ini terkalibrasi sesuai dengan metodologi dan frameworknya. Kemudian kita mendapatkan kredensial. Ya, kredensial itu kita mendapatkan pengakuan gitu ya. Yang kita lakukan ini sudah on track dan memang menghasilkan hasil yang sesuai harapan. Dan terakhir C yang ketiga ada confidence. Confidence ini membuat kita merasa yakin dan membuat kita merasa optimis dan punya keinginan untuk melakukan hal yang lebih gitu ya, yang berikutnya gitu. Banyak hal yang menjadi pelajaran kita juga pada saat kita menjalankan program-program akhlak yang tentunya salah satu milestone-nya itu di Akhlak Culture Festival. Ya salah satunya mungkin bagaimana kita melihat ternyata para unit-unit itu sangat antusias kalau kita bicara aktivasi budaya. Ya. Tapi saya mengingatkan gitu ya ke teman-teman, aktivasi budaya ini tidak hanya sekedar event belaka gitu ya, tidak hanya sekedar seremoni, tapi harus ada sesuatu yang kalau kita melakukan aktivasi budaya ya, program-program budaya ini benar-benar harus direlevankan dengan core value akhlak. Ya paling mudahnya turunkan saja dari 6 core value itu.
Di mana amanahnya? Bagaimana teman-teman menunjukkan bahwa teman-teman sudah amanah di sini? Terus di mana adaptifnya? Seperti apa teman-teman mempraktekkan nilai adaptif? Kompeten, berkolaborasi, loyal, harmonis. Itu kalau tadi kita bicara strategi 5 bold move, itu kalau mau dibedah satu persatu nilai core value itu bisa itu. Bisa itu. Masuk ke masing-masing. Itu sebagai exercise ya. Iya. Teman-teman sebetulnya menerjemahkan apa yang teman-teman lakukan itu bisa. Nah, itu sebagai salah satu test case. Kalau teman-teman ternyata nggak ketemu apa yang saya lakukan nih, di adaptifnya di mana ya, amanahnya, itu patut dipertanyakan itu. Iya. Apakah program teman-teman itu lurus nggak sama Jadi semua itu core harus value? bisa dimappingkan ke Itu yang paling mudah ya. Saya lihat itu betul. yang paling mudah. Iya. Exercise yang paling mudah. Nah, itu juga yang saya inginkan Iya. teman-teman pengelola unit culture tuh di unit-unit juga bisa melakukan hal yang basic seperti itu. Kembali ke fundamentalnya lah. Jadi apapun programnya, kegiatannya gitu ya Bang, tapi semuanya itu harus bisa dipetakan ke nilai-nilai. Iya. Oke lah, kita ada program-program yang sifatnya walaupun besar gitu ya. Itu bagus. Iya. Tapi ada kalanya kita ada keterbatasan-keterbatasan ya. Iya. Keterbatasan resource, Iya. materi, ya, dan sebagainya, yang membuat kita merasa harus, nah itu kembali kan beradaptasi nih dengan keterbatasan ini. Apakah kita akan menyerah? Wah, nggak ada anggaran, nggak ada ini. Oh, kalau gitu kami nggak jalan. Iya. Di mana nilai adaptifnya? Padahal itu kan sebetulnya sudah mengakar di dalam Kan keseharian. kita bertanya lagi, di mana nilai adaptifnya? Iya. Di mana nilai kompeten dan sebagainya gitu ya. Di mana nilai amanah, itu yang paling pertama. Makanya amanah itu ditaruh core value paling pertama karena apa? Itu sebagai dasarnya. Ibaratnya kayak Pancasila tuh mungkin kalau saya ngelihatnya ya, itu sila pertama lah gitu. Kalau udah amanah, kesana-sananya tuh insya Allah jalan gitu ya. Ya. Kalau tahu amanahnya apa, kita bisa meng-create program-program yang semuanya akan lurus gitu. Itu yang saya lihat ya, bagaimana harapan ke depan gitu ya. Jadi teman-teman, saya bersyukur ya, terima kasih teman-teman semua kemarin pada saat event itu juga sangat antusias, semua berkontribusi yang jadi eksibitor, itu ada 25 eksibitor, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terus yang mengirimkan culture agent, culture booster Ya, dan dari BUMN, culture champion BUMN, terbaiknya juga dengan antusias. Kita Ya. waktu itu kan dengan pakaian adat masing-masing gitu Ya. kan. Itu saya bersyukur gitu ya, dan terus terang saya terharu gitu ya, karena itu adalah event besar saya yang pertama di HCM gitu ya. Di HCM terus terang gitu ya. Mengelola event besar seperti culture gitu. Iya. Tapi alhamdulillah mendapatkan respon yang sangat positif, dan itu memberikan confidence buat kita kan, bahwa yang kita lakukan ini udah lurus nih, udah on the track gitu kan. Tapi kita nggak luput dari kekurangan, dan kita harus melihat improvementnya di mana saja. Ya itu tadi, misalnya Telkom ke depan atau perusahaan nih sedang ada ya ibaratnya kita akan mengejar satu target pertumbuhan mungkin di profitability, artinya ada yang harus kita sesuaikan gitu ya. Nah, dengan situ kita harapkan teman-teman juga bisa meng-create program-program yang benar-benar memperkuat culture ya, bagaimana culture di B2B, di Telkomsel dan sebagainya, tapi juga bisa disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang kita hadapi gitu ya. Adaptif, kembali lagi adaptif. Kembali ke adaptif gitu ya. Iya. Karena challenge itu akan ada terus gitu. Iya. Nah, kembali ke yang tadi kita bicaranya, kalau harapan itu ya tentukanlah desired culture kita. Kemudian saya titip ke teman-teman senior leader, termasuk saya sendiri ya. Saya berpesan kepada diri saya sendiri bagaimana kita menjadi role model yang baik gitu ya di setiap perubahan-perubahan, tuntutan perubahan transformasi ini. Kemudian bagaimana tim kita juga di-engage dan diperkuat. Kalau ada yang kurang ya kita harus willing untuk membuatkan program-program pengembangan ke tim kita ini. Pendampingan gitu ya. Dan tentunya yang terakhir itu tadi, bagaimana kita memperkuat tata kelolanya ya. Itu tadi keywords-nya. Oke. Execution certainty. Itu yang clear. Certainty. Karena semua itu adalah on paper ya. Iya. Semua itu mungkin bicara culture itu bicaranya artefak-artefak. Tapi dijalankan nggak gitu? Ada nggak yang ngejalanin? Nah itu wujudnya kayak apa gitu ya. Certainty dari eksekusinya. Oke. Telkomers luar biasa tentunya ya.
kita sudah berkenalan dengan Bang Yaser, VP HCSM, hobinya, kemudian journey-nya beliau di Telkom Group, dan yang terpenting adalah kita tadi dapat gambaran yang cukup jelas gitu ya, gamblang. Gimana sih strategi HCM dalam mengawal transformasi ini dan gimana sih perannya culture gitu ya, perannya akhlak dalam transformasi ini, dan mudah-mudahan transformasi yang berjalan ini dengan dilandasi oleh core values akhlak ini semuanya akan bisa berjalan dengan baik dan tuntas dengan baik gitu. Karena perjalanan transformasi Telkom Group ini tentunya masih panjang. Terima kasih banyak nih Bang Yaser sudah meluangkan waktu untuk hadir di studio podcast kita ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita programkan semuanya akan dilancarkan dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Amin. Terima kasih Mbak Ria, senang sekali bisa ngobrol kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan memberikan barokah untuk perusahaan kita tercinta. Kalau ada lebih kekurangannya, saya mohon maaf, sahabat Telkomers. Tentunya saya terus belajar dan tentunya banyak yang memang akan bisa kita improve lagi setelah ini. Amin, amin, amin. Tentunya dengan dukungan sahabat-sahabat Telkomers semuanya. Saya mohon pamit, Mbak Ria. Terima kasih banyak, Bang Yaser. Jadi digital Telkom pilihan utama.